Pernahkah kamu melihat tanaman kelor di pekarangan rumah? Tanaman yang sering dianggap biasa dan tumbuh liar di sekitar kita ini menyimpan rahasia kesehatan yang luar biasa, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia senja. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, pernahkah kamu mengonsumsi daun kelor dan dalam bentuk apa? Apakah sebagai sayur, teh, atau mungkin belum pernah sama sekali? Pagi itu, Pak Slamet duduk di teras rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Usianya sudah menginjak 74 tahun. Namun pikirannya masih tajam dan tubuhnya tidak mudah sakit. Para tetangga sering bertanya dengan penasaran, "Pak Slamet, rahasianya apa sih kok masih kuat jalan jauh, ngobrol, dan tidak pernah lupa?" Dengan senyum tenang, beliau hanya menjawab pendek, "Daun kelor." Banyak yang awalnya mengira itu hanya bualan. Tapi siapa sangka, daun kecil yang sering tumbuh liar di pekarangan itu ternyata menyimpan kekuatan besar, terutama untuk orang-orang seusia Pak Slamet. Mungkin kamu juga sudah sering mendengar tentang kelor ini. Tapi apakah benar manfaatnya sebesar itu? Dan lebih penting lagi, apakah kelor betul-betul aman untuk dikonsumsi rutin oleh orang tua? Sebagian besar dari kita pasti punya kekhawatiran yang sama setelah usia 60-an. Mudah lelah, gampang lupa, daya tahan tubuh menurun, dan makin rentan terkena penyakit. Aktivitas ringan seperti menyapu atau berjalan sebentar saja bisa membuat ngos-ngosan. Belum lagi kalau tiba-tiba sering lupa meletakkan kunci, lupa nama cucu, atau bahkan lupa apakah sudah makan atau belum. Semua ini bukan hanya membuat kesal, tapi juga bisa jadi tanda kalau otak dan tubuh mulai butuh bantuan ekstra. Disinilah kelor mulai menjadi perhatian. Bukan sekadar mitos warisan nenek moyang, tapi sudah didukung oleh banyak penelitian yang mencoba membuktikan manfaat luar biasa dari daun kelor. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, banyak pakar herbal menyebut kelor sebagai superfood tropis, karena kandungan nutrisinya yang tinggi, terutama antioksidan dan senyawa antiinflamasi. Tapi tentu, untuk orang seusia kita, yang terpenting adalah apakah benar kelor bisa membantu fungsi otak dan menjaga daya tahan tubuh tanpa efek samping berbahaya. Mari kita bahas fakta-fakta penting tentang kelor yang harus diketahui semua lansia dengan bahasa sederhana namun tetap berdasarkan fakta. 1. Daun kelor membantu menjaga otak tetap tajam. Ketika berbicara tentang usia lanjut, salah satu kekhawatiran terbesar adalah kehilangan kendali atas ingatan. Mungkin kamu pernah merasakan sendiri, sedang berbicara lalu tiba-tiba lupa apa yang mau disampaikan. Atau berjalan ke dapur, tapi sesampainya di sana lupa mau ambil apa. Hal-hal kecil yang dulu terasa sepele, kini makin sering terjadi. Itulah tanda bahwa fungsi otak mulai melambat. Disinilah daun kelor mulai mencuri perhatian dunia medis dan herbal. Penelitian demi penelitian menunjukkan bahwa kelor bukan sekadar daun biasa. Dalam satu genggam daun kelor segar tersimpan nutrisi penting yang sangat dibutuhkan otak, terutama di usia 60 tahun ke atas. Kelor kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan polifenol yang tugasnya membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini seperti musuh diam-diam yang pelan-pelan menggerogoti daya ingat kita seiring bertambahnya usia. Selain itu, kelor juga mengandung zat besi yang cukup tinggi. Zat besi penting untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Ketika otak kekurangan oksigen, kita jadi mudah lupa, sulit berkonsentrasi, dan cepat lelah saat berpikir. Dengan rutin mengonsumsi kelor dalam jumlah yang wajar, aliran oksigen ke otak bisa tetap lancar, sehingga fungsi berpikir lebih terjaga. Vitamin C dalam kelor juga punya peran besar, bukan hanya untuk daya tahan tubuh tapi juga sebagai antioksidan kuat untuk otak. Ditambah lagi dengan vitamin B kompleks yang berperan menjaga saraf tetap sehat. Jadi, kelor ini bukan cuma mengandalkan satu zat, tapi gabungan kekuatan dari berbagai nutrisi yang saling mendukung untuk membuat otak kita tetap waspada dan fokus. Lalu bagaimana wujud nyatanya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita kembali pada cerita Pak Slamet. Sejak mengonsumsi air rebusan daun kelor seminggu 3 kali, beliau merasa pikirannya lebih tenang, tidak mudah lupa, dan lebih bersemangat mengikuti pengajian atau acara keluarga. Awalnya hanya iseng mencoba karena saran dari teman, tapi setelah rutin, hasilnya terasa nyata. Bahkan cucunya sampai bilang, "Kakek sekarang jarang nanya hal yang sama berulang kali kayak waktu dulu." Bagi orang muda, hal itu mungkin terdengar biasa. Tapi bagi lansia, kemampuan untuk mengingat dengan baik adalah harta yang tak ternilai. Ada juga kisah Bu Sarminah, 68 tahun,
yang dulunya sering merasa bingung saat mengurus dompetnya sendiri. Setelah ia mulai menyeduh teh kelor setiap pagi, ia merasa pikirannya lebih jernih dan tidak cepat panik kalau lupa sesuatu. Bukan karena kelor adalah obat ajaib, tapi karena nutrisi yang terkandung di dalamnya perlahan-lahan membantu kerja otak jadi lebih efisien. Yang menarik, kelor tidak bekerja seperti suplemen sintetis yang langsung bereaksi tapi efeknya cepat hilang. Justru manfaatnya muncul perlahan, seperti membangun kekuatan otak sedikit demi sedikit. Itulah kenapa penting untuk menjadikannya kebiasaan, bukan konsumsi sesekali. Namun perlu dicatat juga, meskipun kelor memiliki manfaat besar untuk fungsi otak, bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa aturan. Akan kita bahas nanti bagaimana cara konsumsi kelor yang aman dan tepat agar manfaatnya maksimal tanpa efek samping. Satu hal yang perlu kita ingat, fungsi otak tidak hanya soal ingat atau tidak ingat, tapi juga soal kualitas hidup. Ketika otak tetap tajam, kita bisa mandiri lebih lama, tetap menikmati obrolan santai dengan keluarga, menyimak ceramah dengan fokus, dan bahkan mengenang masa lalu dengan senyum. Dan dari semua pilihan alami yang tersedia, kelor adalah salah satu yang paling mudah ditemukan, paling murah, dan paling alami, namun tetap memiliki daya pukul yang besar untuk kesehatan otak kita. 2 daun kelor memperkuat sistem imun tubuh. Kalau tadi kita sudah bahas bagaimana kelor bisa membantu menjaga ketajaman pikiran dan memperkuat daya ingat, sekarang kita beralih ke hal lain yang tidak kalah penting bagi mereka yang sudah berusia 60 tahun ke atas, kekuatan sistem imun tubuh. Karena sekuat apapun pikiran kita, kalau tubuhnya mudah tumbang, aktivitas sehari-hari pun jadi terganggu. Apalagi bagi lansia, kondisi kekebalan tubuh cenderung menurun secara alami. Itu sebabnya banyak lansia mudah tertular flu, cepat lelah, dan lebih rentan terhadap penyakit yang dulunya dianggap sepele. Kita semua tahu, menjaga daya tahan tubuh di usia senja itu bukan sekadar soal makan kenyang, tapi juga tentang asupan yang benar, cukup nutrisi, dan menghindari bahan-bahan yang justru memperberat kerja tubuh. Disinilah kelor kembali tampil sebagai pemain kunci. Daun kecil ini mengandung berbagai zat yang saling bekerja sama untuk memperkuat sistem pertahanan alami tubuh. Salah satunya adalah vitamin A yang sering kita kenal untuk kesehatan mata. Tapi tahukah kamu, vitamin A juga berperan penting menjaga permukaan kulit dan saluran pernapasan agar tidak mudah dimasuki virus dan bakteri. Kulit dan saluran pernapasan ini seperti pagar pertama yang melindungi tubuh dari serangan penyakit, dan kelor punya cukup banyak vitamin A untuk mendukung peran tersebut. Lalu ada vitamin C dalam jumlah tinggi, bahkan disebut lebih tinggi dibandingkan jeruk. Vitamin C berperan sebagai penjaga sistem imun dari dalam. Ia bekerja dengan cara membantu produksi sel darah putih yang menjadi tentara tubuh melawan infeksi. Bayangkan tubuh kita seperti negara kecil, dan sel darah putih adalah tentaranya. Semakin banyak dan sehat tentara ini, semakin kuat pertahanan kita. Yang tak kalah penting adalah vitamin E dan senyawa antioksidan lain dalam kelor. Zat-zat ini membantu mengurangi peradangan, sesuatu yang sering terjadi secara diam-diam di tubuh lansia. Peradangan rendah yang terus-menerus bisa melemahkan tubuh tanpa kita sadari. Bahkan ada juga senyawa bernama isothiocyanate yang menurut penelitian bisa membantu tubuh dalam mengatur kadar gula darah dan tekanan darah. Dua hal ini seringkali jadi musuh utama lansia. Kalau tidak dijaga, keduanya bisa memperburuk sistem imun tubuh secara perlahan. Maka kelor, dengan kandungan lengkapnya, bukan cuma memperkuat dari luar tapi juga dari dalam. Masih ingat Pak Slamet dan Bu Sarminah tadi? Selain merasa pikirannya lebih tenang, mereka juga mengaku tidak mudah terserang flu atau masuk angin seperti sebelumnya. Bahkan ketika lingkungan sekitar banyak yang sedang sakit, mereka tetap bisa beraktivitas tanpa terganggu. Bukan karena kelor membuat tubuh kebal seperti Superman, tapi karena nutrisi dalam kelor membantu tubuh bekerja lebih cerdas melindungi dirinya sendiri. Hal ini penting sekali karena setelah usia 60, tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam membaca sinyal bahaya. Gejala penyakit pun sering muncul terlambat. Maka semakin awal kita memperkuat pertahanan, semakin besar peluang untuk menjaga tubuh tetap sehat lebih lama. Dan kelor yang bisa didapatkan dengan mudah dan murah ternyata menyimpan potensi itu. Tapi tentu, kekuatan kelor tidak akan berarti kalau cara konsumsinya asal-asalan. Banyak yang mengira semakin banyak makin baik, padahal justru bisa jadi bumerang kalau tidak tahu takarannya. 3 kandungan nutrisi daun kelor yang luar biasa. Setelah tahu kenapa tubuh lansia butuh perlindungan tambahan, tentu muncul rasa ingin tahu, apa sih yang sebenarnya terkandung di dalam daun kelor sampai bisa bantu otak tetap tajam, tubuh lebih kuat,
dan daya tahan meningkat? Karena kalau dipikir-pikir, bentuknya kecil, sering dianggap remeh, bahkan kadang dipotong dan dibuang begitu saja saat bersih-bersih halaman. Tapi siapa sangka, di balik tampilannya yang sederhana, kelor menyimpan kandungan gizi yang luar biasa padat. Bayangkan sebuah makanan alami yang memiliki vitamin A lebih tinggi dari wortel, vitamin C lebih banyak dari jeruk, kalsium lebih kuat dari susu, dan zat besi lebih tinggi dari bayam. Semua itu ada dalam kelor. Dan bukan hanya itu, kelor juga mengandung protein nabati berkualitas tinggi yang sangat berguna untuk perbaikan sel, termasuk otot dan jaringan tubuh lansia yang mulai melemah. Kita mulai dari vitamin A. Selain menjaga kesehatan mata, vitamin A berperan besar dalam menjaga kesehatan kulit dan sistem imun. Bagi lansia, ini penting banget. Kulit mudah kering, luka sulit sembuh, dan tubuh mudah tertular penyakit. Dengan asupan vitamin A alami dari kelor, pertahanan awal tubuh bisa tetap aktif. Lanjut ke vitamin C. Kita semua tahu vitamin ini penting untuk mencegah sariawan. Tapi sebenarnya, fungsinya lebih dalam. Vitamin C adalah antioksidan yang bisa melawan radikal bebas, musuh dalam diam yang membuat tubuh menua lebih cepat. Lansia yang rutin mendapat cukup vitamin C cenderung lebih bugar, kulitnya lebih cerah, dan lebih jarang mengalami flu berkepanjangan. Kemudian ada kalsium. Biasanya kita langsung ingat susu. Tapi tahukah kamu, kelor memiliki kandungan kalsium yang bisa menyaingi bahkan melebihi susu? Ini luar biasa penting untuk lansia yang rentan mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis. Kalsium membantu menjaga tulang tetap kuat dan mencegah patah tulang saat terjatuh. Jangan lupakan zat besi yang membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kurang zat besi bikin kita lemas, mudah pusing, dan tampak pucat, terutama lansia yang sudah jarang makan daging merah. Kelor bisa jadi sumber zat besi nabati yang sangat dibutuhkan tubuh. Tak berhenti di situ, kelor juga kaya akan magnesium, kalium, dan zinc. Mineral-mineral ini punya peran penting dalam menjaga irama jantung, fungsi otot, dan juga memperkuat daya tahan tubuh dari serangan virus. Bahkan untuk lansia yang punya masalah tekanan darah, kandungan kalium dalam kelor bisa bantu menyeimbangkannya secara alami. Dan yang sering luput dari perhatian, kelor punya protein lengkap. Ini langka untuk tanaman. Dalam 100 gram daun kelor segar terkandung sekitar 9 gram protein. Protein penting banget untuk mencegah otot mengecil dan menjaga kekuatan tubuh lansia agar tidak mudah roboh saat berjalan, naik tangga, atau bangun dari duduk. Lalu bagaimana semuanya bekerja secara bersamaan? Jawabannya ada pada senyawa aktif dalam kelor yang disebut fitonutrien. Ini adalah zat alami dari tumbuhan yang bekerja seperti pasukan penyembuh dalam tubuh. Mereka bukan cuma memperbaiki sel yang rusak, tapi juga mengirim sinyal ke tubuh untuk memperkuat diri, termasuk membantu kerja hati membersihkan darah, bahkan menurunkan kolesterol jahat. Itulah mengapa peneliti dari luar negeri menyebut kelor sebagai miracle tree, pohon ajaib. Mereka takjub bahwa satu tanaman bisa memiliki begitu banyak manfaat untuk manusia, terutama yang sudah masuk usia emas. Tapi di negeri kita, kelor justru sering dianggap remeh. Ironis bukan? Namun semua manfaat ini tidak akan ada artinya kalau kita tidak tahu cara mengolah dan mengonsumsinya dengan benar. Karena meski alami, kalau dipakai sembarangan, bisa menimbulkan efek samping. Tubuh kita sudah tidak sekuat dulu dalam menyaring makanan. Maka dari itu, penting untuk tahu cara konsumsi kelor yang tepat, aman, dan cocok untuk lansia agar manfaatnya benar-benar terasa. 4 cara mengonsumsi daun kelor yang benar dan aman. Setelah tahu seberapa dahsyat kandungan kelor untuk tubuh lansia, tentu muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar? Karena meskipun kelor itu alami, bukan berarti bisa dikonsumsi sesuka hati, apalagi di usia 60 tahun ke atas. Tubuh sudah lebih sensitif dan tidak bisa sembarangan menerima asupan, meskipun berasal dari tanaman sekalipun. Hal pertama yang perlu dipahami adalah aturan dan dosis itu penting. Banyak orang berpikir, ini cuma daun, pasti aman. Tapi tubuh lansia tidak sefleksibel tubuh muda. Apa yang terlalu banyak bisa menjadi beban, dan apa yang terlalu sedikit tidak memberi dampak. Maka kita harus pahami takarannya. Untuk daun kelor segar, 3-5 lembar per hari sudah cukup, terutama jika direbus sebagai sayur bening atau dikukus ringan. Jika ingin dibuat dalam bentuk air rebusan, cukup 1 genggam kecil daun kelor direbus dalam 2 gelas air,
Lalu biarkan hingga air menyusut jadi 1 gelas. Minum hangat 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk merasakan manfaatnya tanpa membebani tubuh. Jika kamu memilih teh kelor kering, maka 1 sendok teh serbuk kelor seduh dalam air panas sekitar 200 ml. Diamkan hingga hangat. Jangan lebih dari 1 gelas per hari. Kenapa? Karena kelor mengandung senyawa aktif yang jika dikonsumsi berlebihan bisa membuat perut tidak nyaman. Bahkan bisa memicu diare ringan atau rasa mual pada sebagian orang. Sementara untuk bubuk kelor dalam kapsul atau suplemen, pastikan untuk selalu membaca label dan mengikuti petunjuk yang ada. Jangan tergoda mengambil lebih dari anjuran karena ingin cepat sehat. Tubuh butuh waktu untuk beradaptasi dan memperbaiki diri. Jadi, beri kesempatan pada tubuh bekerja pelan-pelan dengan dukungan dari kelor. Waktu terbaik mengonsumsi kelor adalah pagi hari atau siang sebelum makan, bukan malam. Ini penting karena beberapa orang mengalami efek peningkatan energi setelah minum rebusan kelor, dan kalau dikonsumsi malam, bisa membuat tidur kurang nyenyak. Selain itu, hindari mengonsumsi kelor dalam keadaan perut kosong, terutama dalam bentuk teh atau rebusan, karena bisa membuat asam lambung meningkat pada lansia yang memiliki masalah MAG. Ada juga kombinasi cerdas yang bisa kamu coba, misalnya mencampurkan daun kelor rebus ke dalam sup ayam kampung, atau menghaluskannya lalu dicampur dengan bubur beras merah. Dengan begitu, kelor jadi tidak terasa pahit, tetap enak, dan manfaatnya masuk ke tubuh dengan lembut. Yang juga perlu diperhatikan, jangan mengonsumsi kelor bersamaan dengan obat medis tertentu tanpa konsultasi dokter, terutama untuk lansia yang sedang menjalani pengobatan rutin seperti penurun tekanan darah, pengencer darah, atau obat diabetes. Karena kelor juga memiliki efek menurunkan tekanan darah dan gula darah, maka bisa terjadi duplikasi efek jika dikombinasikan sembarangan. Lalu, bagaimana mengenali tanda-tanda bahwa tubuh tidak cocok dengan kelor? Biasanya gejalanya ringan, seperti perut mulas, buang air lebih sering, atau rasa mual. Kalau ini terjadi, sebaiknya hentikan konsumsi dan beri jeda beberapa hari. Jika masih ingin mencoba lagi, mulai dari jumlah lebih kecil atau pilih bentuk konsumsi yang berbeda, seperti mencampurnya ke makanan, bukan langsung dalam bentuk minuman. Kita juga perlu ingat bahwa tubuh tiap orang berbeda. Apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Jadi, dengarkan tubuh kita, rasakan efeknya secara perlahan. Kalau tubuh merasa lebih segar, lebih bertenaga, dan pikiran lebih jernih, berarti kelor mulai bekerja dengan baik. Yang terakhir, pastikan kualitas kelor yang dikonsumsi. Daun yang terlalu tua, tercemar pestisida, atau sudah layu bisa menurunkan khasiat dan bahkan memicu reaksi negatif. Maka penting untuk memilih daun yang masih hijau, segar, bersih, dan bebas dari noda. Kalau membeli produk kelor kering atau serbuk, pastikan dari produsen terpercaya. Jadi, walaupun kelor terlihat sederhana, cara menikmatinya harus bijak. Karena tujuan kita bukan hanya ikut tren, tapi sungguh ingin menjadikan tubuh lebih sehat, otak lebih tajam, dan hidup lebih bertenaga di usia emas. 5 cara memilih produk kelor yang berkualitas. Setelah tahu cara konsumsi kelor yang benar dan aman, sekarang kamu juga perlu tahu bagaimana cara memastikan kelor yang dikonsumsi itu benar-benar asli dan berkualitas. Karena di pasaran, tidak semua produk yang diklaim sebagai kelor itu benar-benar murni dan aman. Ada yang dicampur bahan pengawet, pewarna, bahkan bahan kimia lain yang justru bisa membahayakan tubuh. Apalagi kalau dikonsumsi rutin oleh lansia. Kita mulai dari kelor segar. Kalau kamu memilih untuk menggunakan daun kelor segar langsung dari kebun atau beli di pasar, perhatikan beberapa hal ini. Pertama, warna daunnya harus hijau segar, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Daun yang terlalu tua biasanya keras, getir, dan gizinya sudah menurun. Sementara daun yang terlalu muda cenderung lemas dan belum terlalu kaya nutrisi. Cek juga tekstur permukaannya. Daun kelor asli dan sehat biasanya halus, tidak berlendir, dan tidak ada bercak coklat. Kalau ada bintik putih atau daun terlihat seperti terserang jamur, lebih baik jangan digunakan. Pastikan juga tidak ada bekas semprotan pestisida atau aroma kimia menyengat dari daunnya. Jika menanam sendiri, gunakan air bersih dan pastikan tidak dekat dengan limbah. Lalu bagaimana kalau kita memilih kelor kering atau dalam bentuk bubuk? Nah, ini yang lebih tricky. Banyak produk bubuk di pasaran yang kelihatannya alami, tapi sebenarnya sudah dicampur dengan pewarna buatan agar tampak lebih hijau. Ada juga yang menambahkan zat pengisi agar beratnya lebih banyak,
tapi nutrisinya malah berkurang. Maka kamu harus tahu tanda-tanda kelor bubuk asli. Pertama, bau alami. Bubuk kelor asli punya aroma khas daun yang lembut. Agak mirip dengan daun teh hijau atau sayur bayam yang dikeringkan. Kalau terlalu wangi seperti ada bau parfum atau sabun, bisa jadi itu sudah dicampur bahan pewangi. Kedua, warna hijaunya tidak mencolok berlebihan. Warna hijau kelor bubuk asli biasanya hijau tua agak kusam, bukan hijau neon yang terlalu terang. Produk yang terlalu mencolok justru patut dicurigai mengandung pewarna tambahan. Ketiga, tekstur bubuknya. Bubuk kelor asli biasanya agak kasar dan tidak terlalu halus seperti bedak bayi. Kalau terlalu lembut dan mudah menggumpal, bisa jadi ada bahan tambahan lain yang dicampurkan. Cara paling aman adalah beli dari produsen yang terpercaya dan punya izin edar resmi, seperti dari BPOM atau Dinas Kesehatan. Jangan tergiur harga murah atau kemasan cantik. Justru produk yang baik biasanya transparan dengan komposisinya dan tidak berlebihan dalam klaimnya. Hati-hati dengan iklan bombastis seperti, kelor bisa sembuhkan semua penyakit dalam 3 hari. Itu biasanya pertanda produk tidak serius dan bisa jadi menyesatkan. Kamu juga bisa melakukan tes sederhana di rumah. Ambil sejumput bubuk kelor, seduh dengan air panas tanpa gula atau campuran lain, diamkan beberapa menit. Kalau warnanya jernih dan ada endapan hijau di bawah, kemungkinan besar itu kelor asli. Tapi kalau airnya berubah jadi hijau terang secara merata dan bubuknya mengambang sempurna, bisa jadi ada bahan kimia di dalamnya. Dan satu hal penting yang sering diabaikan, jangan pernah beli kelor dalam bentuk cair siap minum yang tidak jelas isinya. Banyak produk seperti ini dijual keliling atau di toko tanpa label yang benar. Ini sangat berisiko, terutama untuk tubuh lansia yang lebih rentan terhadap efek racun atau zat tambahan. Kalau ingin bentuk cair, lebih baik rebus sendiri daun segar atau seduh teh kering dari sumber yang jelas. Ingat juga, meskipun kelor bisa ditanam sendiri di pekarangan, tetap harus dirawat dengan benar. Jangan sampai mengonsumsi daun kelor dari tanaman yang tumbuh di tanah tercemar atau dekat selokan kotor. Kualitas tanah sangat mempengaruhi kandungan nutrisi dan keamanan tanaman. Kesimpulannya, kamu perlu menjadi pembeli yang cerdas dan tidak tergesa-gesa, apalagi saat memilih sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Kelor yang asli dan bersih adalah kunci untuk mendapatkan manfaat nyata tanpa khawatir efek samping. Dan berita baiknya, kelor asli sebenarnya tidak mahal dan bisa ditemukan dengan mudah, asalkan tahu ciri-cirinya dan tidak tergoda dengan kemasan mewah atau janji palsu. 6. Waspada efek samping dan interaksi obat. Segala yang baik kalau dikonsumsi berlebihan atau dengan cara yang keliru, tetap bisa menimbulkan masalah, termasuk daun kelor. Walaupun disebut sebagai superfood, kelor tetap harus diperlakukan dengan bijak, terutama untuk lansia yang sistem pencernaannya sudah lebih sensitif dan tubuhnya tidak sekuat dulu dalam menyaring zat yang masuk. Maka penting sekali untuk tahu efek samping apa saja yang bisa muncul jika kelor dikonsumsi sembarangan. Efek samping pertama yang paling sering muncul adalah gangguan pencernaan. Banyak yang mengeluh perut rasa mulas, sering buang angin, atau bahkan diare setelah minum air rebusan kelor terlalu banyak. Hal ini biasanya terjadi karena kelor punya sifat membersihkan saluran pencernaan secara alami. Kalau tubuh belum terbiasa, proses ini bisa terlalu cepat sehingga pencernaan malah terganggu. Oleh karena itu, konsumsi kelor harus dimulai dari jumlah kecil dulu dan tidak langsung banyak dalam satu hari. Berikutnya, rasa mual dan pusing ringan. Ini bisa terjadi terutama jika kelor diminum dalam keadaan perut kosong atau tanpa makan sebelumnya. Kandungan zat aktif dalam kelor cukup kuat, dan bila masuk ke lambung yang kosong, bisa menimbulkan reaksi asam lambung naik, perih di ulu hati, atau rasa tidak nyaman di dada. Apalagi bagi lansia yang punya riwayat MAC, sebaiknya hindari konsumsi kelor tanpa makanan pendamping. Efek lain yang juga perlu diwaspadai adalah penurunan tekanan darah secara drastis. Kelor memang punya manfaat dalam menstabilkan tekanan darah, tapi jika dikonsumsi bersamaan dengan obat antihipertensi atau penurun tekanan darah, bisa terjadi tumpang tindih efek. Akibatnya, tekanan darah bisa turun terlalu rendah, yang dalam dunia medis disebut hipotensi. Gejalanya seperti lemas, gemetar, keringat dingin, pandangan kabur, bahkan pingsan. Maka untuk lansia yang minum obat tekanan darah, harus hati-hati dan konsultasi dulu sebelum mengonsumsi kelor rutin. Tak hanya itu, penderita diabetes yang menggunakan insulin atau obat penurun gula juga harus ekstra hati-hati. Kelor punya kemampuan menurunkan kadar gula darah secara alami,
Tapi jika dikombinasikan dengan obat medis tanpa pengawasan, bisa menyebabkan hipoglikemia atau gula darah terlalu rendah. Efeknya bisa bahaya, tubuh gemetar, sulit bicara, kehilangan keseimbangan, dan bisa jatuh mendadak. Lalu ada juga interaksi obat-obatan tertentu yang bisa berbahaya jika dicampur dengan kelor. Beberapa obat pengencer darah seperti warfarin bisa terganggu kerjanya jika dikombinasikan dengan konsumsi kelor rutin, karena kelor punya kandungan vitamin K yang bisa menghambat efektivitas obat tersebut. Maka dari itu, bagi kamu yang sedang menjalani pengobatan jangka panjang, penting untuk bicara dengan dokter sebelum menjadikan kelor sebagai rutinitas harian. Dan satu hal lagi yang sering luput, alergi ringan. Meski jarang, ada sebagian orang yang alergi terhadap daun-daunan hijau tertentu. Efeknya bisa muncul sebagai gatal-gatal ringan, ruam, atau lidah terasa kebas setelah minum air rebusan kelor. Kalau gejala seperti ini muncul, hentikan konsumsi dan perhatikan apakah tubuh kembali normal. Kalau keluhan tetap ada, artinya tubuh tidak cocok dan lebih baik tidak dilanjutkan. Kita juga harus paham bahwa tubuh lansia kadang tidak langsung memberi tanda bahaya secara jelas. Kadang gejalanya samar, seperti susah tidur, detak jantung tidak stabil, atau muncul rasa lelah yang tidak biasa. Maka penting untuk memantau kondisi tubuh secara perlahan setiap kali mencoba asupan baru, termasuk kelor. Jangan menunggu sampai muncul gejala parah baru bertindak. Kamu juga perlu waspada pada sumber kelor yang tidak bersih atau tercemar. Daun kelor yang ditanam di tanah beracun atau disemprot pestisida bisa membawa racun masuk ke tubuh. Maka pastikan kelor yang dikonsumsi berasal dari kebun yang bersih, bebas bahan kimia, dan ditangani dengan cara higienis. Namun jangan khawatir. Semua efek samping ini bukan berarti kelor itu berbahaya, tapi justru jadi pengingat bahwa kelor harus digunakan dengan benar dan bertanggung jawab. Kalau digunakan sesuai anjuran, dengan dosis kecil yang bertahap, dan tidak dikombinasikan sembarangan dengan obat lain, maka manfaatnya bisa jauh lebih besar daripada risikonya. Dan jangan lupa, setiap tubuh unik. Apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Maka penting untuk mengenali sinyal tubuh sendiri. Dengarkan apa yang dirasakan setelah konsumsi. Jika merasa segar, tidur nyenyak, buang air lancar, dan lebih tenang, artinya tubuh cocok. Tapi jika sebaliknya, lebih baik hentikan dan evaluasi ulang. 7 kelor. Sahabat kecil untuk masa tua yang berkualitas. Setelah mendengar begitu banyak fakta, penjelasan, hingga cerita nyata, kini saatnya kita menatap cermin dan bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita memberi tubuh kita apa yang ia butuhkan untuk tetap kuat dan waras di usia senja ini? Tubuh kita bukan lagi tubuh muda yang bisa dipaksa begadang, makan sembarangan, atau tahan stres bertubi-tubi. Tapi justru karena itu, tubuh kita sekarang lebih butuh perhatian, perawatan, dan kelembutan. Dan seringkali, yang dibutuhkan bukanlah sesuatu yang mahal atau modern, tapi sesuatu yang dekat, alami, dan bersahabat, seperti daun kelor. Kelor bukan sulap. Ia tidak menjanjikan kesembuhan sekejap. Tapi ia menawarkan satu hal yang jauh lebih berharga. Kesempatan untuk memperbaiki tubuh secara perlahan dari dalam. Ia tidak bekerja memaksa, tapi mendampingi. Ia bukan alat pertempuran, tapi teman sejalan. Dan bukankah di usia ini, kita lebih butuh teman yang menenangkan, bukan yang bikin kaget? Banyak lansia berpikir perubahan itu sulit. Ah, saya sudah tua. Sudah biasa seperti ini. Tapi justru di usia inilah kita bisa lebih sadar bahwa setiap keputusan kecil punya dampak besar. Menyeduh air kelor tiap pagi bukan sekadar rutinitas. Itu adalah sinyal bahwa kita ingin memperpanjang masa sehat. Memilih konsumsi alami bukan hanya soal perut, tapi soal menghargai tubuh yang sudah menemani kita puluhan tahun. Dan tidak ada kata terlambat. Bahkan meski kamu baru mendengar soal kelor hari ini pun tidak masalah. Yang penting adalah kemauan untuk mencoba, niat untuk berubah perlahan. Karena semua kisah nyata yang tadi kita dengar tidak dimulai dengan keyakinan penuh. Mereka semua memulai dengan satu langkah kecil. Saya coba dulu. Kelor bisa hadir dalam bentuk sederhana, rebusan hangat, sayur bening di meja makan, teh sebelum tidur, atau kapsul dari toko herbal terpercaya. Tapi dampaknya bisa terasa dalam banyak aspek. Tidur lebih nyenyak, badan lebih ringan, pikiran lebih fokus, suasana hati lebih stabil, dan saat tubuh terasa lebih enak, hidup pun lebih tenang. Itu yang dirasakan oleh banyak lansia, dan itu pula yang bisa kamu rasakan. Tapi tentu,
Kelor bukan segalanya. Ia adalah bagian dari gaya hidup sehat yang perlu dilengkapi dengan gerakan ringan, tidur cukup, asupan air yang teratur, dan pikiran yang damai. Dan yang terpenting, semangat untuk hidup bukan sekadar bertahan, tapi untuk menikmati. Menikmati obrolan dengan cucu, menikmati jalan pagi di halaman, menikmati secangkir teh sambil bersyukur karena masih diberi kesempatan bernapas pagi ini. Kalau hari ini tubuh terasa letih, kepala sering lupa, atau jantung berdebar tanpa sebab, jangan abaikan. Tubuh sedang bicara, ia tidak butuh obat kuat, tapi perhatian. Dan mungkin salah satu bentuk perhatian itu bisa dimulai dari selembar daun kelor yang direbus dengan kasih sayang. Tidak merepotkan, tidak ribet, tapi penuh makna. Jadi, mari kita tutup cerita hari ini dengan satu ajakan sederhana. Beranilah mencoba sesuatu yang alami untuk masa tua yang lebih berkualitas. Tidak untuk menjadi muda kembali, tapi untuk menjadi tua dengan lebih bermartabat. Karena hidup sehat bukan tentang umur panjang semata, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan nyaman, bebas sakit, dan tetap bisa tersenyum tanpa beban. Kelor tidak akan menyelamatkan dunia, tapi siapa tahu ia bisa menyelamatkan satu hari kamu, agar tetap bisa bercanda dengan cucu, tetap bisa berjalan keliling halaman, atau tetap bisa menyimak khotbah Jumat tanpa kantuk. Dan untuk itu saja, daun kecil ini sudah sangat layak kita beri tempat dalam hidup kita. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin juga bisa merasakan manfaat kelor ini. Tuliskan juga di kolom komentar, apakah kamu pernah menggunakan kelor dalam bentuk apa, dan bagaimana pengalamanmu? Kami di Sehat dalam 2 minggu selalu berusaha memberikan informasi kesehatan yang akurat dan bermanfaat untuk semua usia. Pastikan kamu sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Karena peduli pada kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang tercinta di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk mulai dengan langkah kecil hari ini untuk masa tua yang lebih berkualitas.